Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di IDX Session Closing. Hasil pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Bali pekan kemarin sepakat membuat komitmen di Special Drawing Right dengan target pengumpulan dana 100 miliar dolar Amerika. Dari target tersebut, anggota G20 baru mengumpulkan dana sebesar 73 miliar dolar Amerika. Adapun dana tersebut akan digunakan untuk membantu negara rentan yang sedang menghadapi krisis ekonomi. Sesuai tema yang diambil dalam G20 untuk bangkit dan pulih bersama, pertemuan G20 tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyepakati dana perantara keuangan untuk menekan dampak pandemi khususnya pada negara rentan. Angka penularan COVID-19 di sejumlah negara telah menghambat pertumbuhan ekonomi, mendisrupsi rantai pasok dan meningkatkan inflasi. Dampak ini kian runyam setelah pecah perang antara Rusia dan Ukraina yang semakin memperlambat pemulihan ekonomi global. Anggota G20 juga menyambut baik adanya pembentukan Resilience and Sustainability Trust atau kepercayaan, ketahanan, dan keberlanjutan dan meminta International Monetary Fund untuk memastikan dana tersebut benar-benar disalurkan membantu negara-negara berpenghasilan rendah, negara-negara kecil yang memenuhi syarat, dan negara berpenghasilan menengah yang rentan. Ya pemirsa, sebagai Ketua Presidensi G20, Indonesia terus mendorong komitmen seluruh negara yang tergabung dalam forum G20 untuk menambah dana perantara keuangan atau FIF melalui rangkaian forum diplomasi. Rangkaian diplomasi ini sudah dilakukan sejak pertemuan pertama Menteri Kesehatan G20 di Yogyakarta pada bulan Juni yang lalu. Acara ini pemirsa dibentuk untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan juga respon pandemi di bawah pengawasan Bank Dunia dan juga panduan teknis dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Tujuan dari FIF ini adalah memberikan bantuan pendanaan untuk menutup celah pendanaan pencegahan kesiapsiagaan dan juga respon pandemi, sekaligus meningkatkan kapasitas negara-negara di bidang surveillance, kesehatan, sistem laboratorium pemirsa, tenaga kerja, kesehatan, manajemen, dan juga komunikasi gawat darurat, serta keterlibatan dari komunitas. FIF juga bisa membantu memperkuat kapasitas ketahanan kesehatan secara regional maupun global, yaitu dengan cara memperkuat fasilitas berbagai data, penyelarasan peraturan, pengembangan, penyaluran alat dan juga bantuan kesehatan. Dana ini bersifat inklusif dan bisa diakses oleh negara dengan penghasilan rendah dan menengah. Target dari FIF bisa diluncurkan di tahun 2022 ini. Dan pemirsa, sejauh ini sudah ada sekitar 1,1 miliar dolar Amerika lebih komitmen kontribusi dari 5 negara dan juga 1 organisasi internasional. Indonesia berkomitmen memberikan kontribusi 50 juta dolar Amerika Serikat, kemudian Singapura 10 juta dolar Amerika Serikat, dan Amerika Serikat 450 juta dolar Amerika Serikat, Uni Eropa 450 juta dolar Amerika Serikat, adapun Jerman 52,7 juta dolar Amerika Serikat, dan Yayasan Amal di Inggris Wellcome Trust 12,3 juta dolar Amerika Serikat. Jika berkaca dari masa awal pandemi COVID-19, tampak ketidaksiapan negara di dunia dalam hal pendanaan bagi pengembangan kapasitas alat kesehatan, obat-obatan, vaksin, juga mungkin hingga SDM pemirsa. Akses terhadap kebutuhan vaksin antara negara kaya dan miskin juga terjadi ketimpangan. FIF menjadi lembaga penting yang perlu dimiliki dunia untuk mencegah dan juga mempersiapkan mitigasi global dalam menghadapi pandemi di masa mendatang. Seperti kita ketahui pemirsa, karena ketidaksiapan global dalam menghadapi pandemi beberapa tahun ini telah memicu terjadinya kekacauan di perekonomian. Iya, siapa yang menduga pemirsa pandemi akan terjadi pada tahun 2019 dan maksud kami 2020 hingga 2021 dan masih berlangsung hingga saat ini. Ya, dampak pandemi di sektor perekonomian ini masih terasa. Bahkan beberapa negara terancam mengalami resesi dan Indonesia dinilai termasuk di dalamnya. Kenapa bisa seperti itu pemirsa? Kita simak dulu ulasannya berikut ini. Isu resesi semakin meluas. Tidak hanya Amerika Serikat yang diramal akan masuk jurang resesi pada kuartal 4 tahun ini, dunia juga diramal akan mengalami hal yang sama pada tahun depan.
Dalam kunjungan ke Indonesia, Dana Moneter Internasional kembali akan merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022 yang akan dirilis pada akhir bulan ini. Sejumlah data terbaru menunjukkan prospek ekonomi dunia memburuk dengan risiko gejolak di perekonomian yang berlapis. Berdasarkan survei yang dirilis oleh Bloomberg, setidaknya terdapat 15 negara yang berpotensi mengalami resesi. Dari 15 negara tersebut terdapat nama Indonesia yang juga bisa mengalami resesi. Namun pemerintah mengklaim potensi resesi di Indonesia kecil karena perekonomian sedang baik-baik saja, meski pemerintah Indonesia terus meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi potensi terjadinya resesi. Presiden Joko Widodo berkali-kali mengingatkan agar semua pihak meningkatkan kewaspadaan agar Indonesia tidak masuk dalam negara dengan ancaman keruntuhan ekonomi. Karena kondisi perekonomian dunia saat ini memang sedang berada dalam kondisi yang bisa dibilang tidak normal. Berdasarkan laporan terbaru Bank Dunia berjudul Global Economic Prospect June 2022 memperlihatkan pemirsa kondisi perekonomian global sedang mengalami tekanan. Kondisi ini tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina yang memicu perlambatan ekonomi di seluruh dunia. Dampak langsung akibat pandemi dan perang berujung pada penurunan tingkat pendapatan per kapita di negara berkembang, bahkan merosot hampir 5% di bawah tren sebelum pandemi. Dan kondisi ini pemirsa semakin dekat dengan jurang resesi global. Banyak kalangan memperkirakan resesi di Amerika Serikat sudah di depan mata. Kondisi ini setelah inflasi terjadi di negeri pemersam melonjak sampai 9,1% yang direspon dengan kenaikan suku bunga The Fed. Dan kenaikan inflasi di Amerika ini merupakan lebih dari 40 tahun terakhir yang tertinggi. Dan tidak hanya Amerika Serikat, sejumlah negara di Asia dan Eropa juga terancam mengalami resesi ekonomi. Dalam survei yang dilakukan oleh Bloomberg, Indonesia masuk ke dalam 15 negara yang dinilai berpotensi mengalami resesi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan perekonomian Indonesia saat ini sedang dalam tren yang baik. Usai menjadi perwakilan IMF bertemu dengan Presiden Joko Widodo kemarin dijelaskan bahwa indikator perekonomian Indonesia masih baik dan potensi terjadinya resesi di Indonesia ini dinilai sangat kecil terjadi. Meski demikian pemirsa semua harus tetap diwaspadai apapun potensi resesi yang dinilai dapat terjadi. Dan jangan terlena, karena jika dilihat lebih jauh lagi, Indonesia pernah ada di masa-masa suram selama pandemi COVID-19. Sepanjang 2020, pandemi menyebabkan krisis ekonomi di seluruh penjuru dunia. Januari 2021, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di angka minus 3,5%. Saat itu ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 2,07%. Namun sejumlah kalangan mengingatkan agar pemerintah tetap bisa menjaga angka kasus harian COVID-19 agar tidak naik secara signifikan. Karena jika COVID kembali naik seperti beberapa negara, ini akan berpotensi terjadi pembatasan. Dan ketika pembatasan diberlakukan, pasti akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sementara ekonomi Indonesia saat ini sedang bergeliat setelah sekian lama terdampak oleh akibat pandemi COVID-19 tadi. Lalu pemirsa, bagaimana upaya pemerintah Indonesia selama ini agar tetap bisa bertahan dari dampak resesi global? Berikut informasinya. Presiden Joko Widodo akhir Juni lalu mengingatkan perekonomian 60 negara di dunia terancam runtuh. Pernyataan Jokowi ini berdasarkan laporan berbagai lembaga keuangan, mulai dari Bank Dunia, Dana Moneter Dunia, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jika kita melihat data ekonomi yang ada, apakah Indonesia cukup bisa bertahan dalam menghadapi resesi global tersebut? Seperti yang kita tahu, ketika konflik Rusia-Ukraina yang berdampak pada tingginya harga minyak mentah dunia, Indonesia juga ikut berdampak karena harus mengeluarkan subsidi energi yang lebih tinggi. Tentu saja berbagai adaptasi telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghalau hantu resesi tersebut. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi, Indonesia memang semakin membaik. Posisi cadangan devisa juga masih tinggi. Namun, apakah Indonesia cukup bisa bertahan? Kita simak pembahasannya berikut ini. Pemirsa, banyak negara mengalami kontraksi perekonomian akibat dampak dari pandemi COVID-19 dan invasi perang Rusia ke Ukraina. Lalu bagaimana dengan Indonesia?
Di bagian sebelumnya tadi disebutkan bahwa Indonesia juga berpotensi mengalami resesi meski peluang sangat kecil yaitu sekitar 3%. Lalu, seberapa kuat Indonesia menahan laju resesi global? Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini mencapai 5,01%. Dan tingginya pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat. Produk domestik bruto Indonesia berasal dari industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan juga konstruksi. Selain itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2022 tetap tinggi, 135,6 miliar dolar Amerika, relatif stabil dibandingkan dengan posisi pada akhir April 2022 sebesar 135,7 miliar dolar Amerika. Peningkatan cadangan devisa ini dipengaruhi oleh penerimaan devisa migas, pajak, dan jasa, serta pembayaran utang luar negeri pemerintah. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan APBN dari sisi korporasi maupun dari rumah tangga relatif dalam situasi yang lebih baik dari negara lain. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan juga menguatkan bahwa perekonomian Indonesia terus menunjukkan resiliensi di tengah gejolak global. Karena itulah pemerintah Indonesia terus mendorong program vaksinasi yang saat ini sudah mencapai 74,2% populasi untuk dosis pertama dan 62,1% untuk dosis lengkap. Di sisi lain, APBN juga akan terus diarahkan untuk menjadi instrumen penting dalam merespon dinamika ekonomi yang terjadi. APBN juga akan terus diarahkan untuk memastikan terlindunginya daya beli masyarakat, khususnya kelompok yang rentan, serta terjaganya pemulihan ekonomi. Pemirsa, dengan berbagai adaptasi tersebut, perekonomian Indonesia diharapkan tetap stabil dan bisa menahan goncangan krisis dan resesi global. Jadi kita tidak boleh terlalu terlalu panik gitu ya, tapi juga tidak bisa terlalu terlena seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kita harus tetap waspada dengan segala langkah antisipasi. Dan semoga ini pemirsa bisa menjadi referensi untuk karir, bisnis, kehidupan Anda sehari-hari. Dan kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di IDX Conversation Closing.